Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dev Farizkia Perlatama Putra dari Prodi Manajemen Pemasaran kelas A dengan NIM B1321041. Saya di sini akan menjelaskan marketing plan PT Bluebird Tbk. Yang pertama ada profil perusahaan. PT Bluebird atau Bluebird Grup terinspirasi dari dongeng di Eropa tentang harapan dan doa seorang gadis untuk mendapatkan kebahagiaan yang akhirnya terkabul berkat kebaikan seekor burung biru. Bluebird pun lahir lebih dari sekedar jawaban sebuah doa dan harapan. Ia kini telah berkembang menjadi sebuah perusahaan transportasi terdepan, memenuhi harapan dan cita-cita bukan hanya sebagai pendirinya yaitu almarhumah Nyonya Mutiara Djoko Soetono dan anaknya Chandra Soeharto dan Purnomo Prawiro, tetapi juga bagi ribuan karyawan. Pada tahun 1972, jauh sebelum Jakarta berkembang menjadi kota metropolis yang berpenduduk sekitar 12 juta orang, PT Bluebird telah hadir. Cikal bakal perusahaan ini yaitu layanan Golden Bird, yaitu yang kemudian dikenal sebagai Chandra Taksi, sebagai sebuah perusahaan penyedia jasa sewa mobil yang khusus melayani para jurnalis asing serta pelanggan lain yang berkunjung ke Jakarta. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka tak perlu waktu lama bagi perusahaan untuk mendapatkan izin usaha mengelola perusahaan taksi. Awalnya, Bluebird Muda didirikan untuk menyediakan alternatif jasa transportasi berkualitas yang memang belum ada pada waktu itu. Bluebird menjadi pelopor penggunaan tarif taksi berdasarkan sistem Argo serta melengkapi seluruh armadanya yang ber-AC dengan radio komunikasi. Untuk mempertahankan kualitas pelayanan, perusahaan pun membangun sejumlah bengkel khusus untuk perawat armadanya. Universitas Sumatera Utara 9 setelah sukses berbisnis di layanan taksi reguler Bluebird dan taksi limosin Golden Bird, serta usaha sewa mobil. Perusahaan kemudian mengembangkan usaha bus charter Big Bird pada tahun 1979. Pada tahun 1993, Bluebird pun menghadirkan layanan taksi eksekutif Silverbird. Setelah lebih dari satu dekade, Bluebird Group kini memiliki 4 divisi utama. Pengalaman panjang mengelola bisnis transportasi mendukung upaya perusahaan mengembangkan teknologi baru dan mengelola sumber daya manusia agar tetap unggul. Dari kantor pusatnya di Jakarta, perusahaan ini telah berkembang pesat merambah bisnis lainnya dengan tetap memperhatikan layanan pelanggan sebagai pedoman. Yaitu ada Executive Summary. Bluebird Tbk didirikan tanggal 29 Maret 2001 dan memulai kegiatan komersial pada tahun 2001. Pada Bluebird, PT Bluebird menggunakan strategi diferensiasi produk atau yang memiliki strategi pendekatan secara umum yang dilakukan suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai dan memperoleh tujuan. Sedangkan taktik dari PT Bluebird adalah dengan cara-cara yang bersifat spesifik yang dilakukan untuk menerapkan strategi yang dipilih. Adapun strategi PT Bluebird yaitu didasarkan menjadi tiga pilar, yaitu 1. Mengandalkan pada produk, 2. Memimpin pasar, dan 3. Inovator dalam teknologi aplikasi. Pemegang saham yang memiliki 5% saham Bluebird Tbk yaitu PT Pusaka Citra Djoko Sutono ada 37,17%, Purnomo Prawiro sekitar 9,56%, Krishna Priawan Djoko Sutono ada 5,97%, Sigit Priawan Djoko Sutono ada 5,97%, Bayu Priawan Djoko Sutono ada 5,97%, dan Indra Priawan Djoko Sutono ada 5,97%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Bluebird adalah bergerak dalam bidang pengangkutan darat
jasa, perdagangan, industri, dan pembengkelan. Kegiatan usaha utama Bluebird adalah bergerak dalam bidang transportasi taksi, taksi eksekutif, kendaraan limosin, dan sewa mobil serta bus. Pada tanggal 29 Oktober 2014, PT Bluebird memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penawaran umum perdana saham Bird IPO kepada masyarakat sebanyak 376.500.000 dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp6.500 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) atau B pada tanggal 5 November 2014. Visi misi PT Bluebird yaitu menjadi perusahaan yang mampu bertahan dan mengedepankan kualitas untuk memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para stakeholder. Dan misi PT Bluebird tujuan PT Bluebird yaitu tercapainya kepuasan pelanggan dan mengembangkan serta mempertahankan diri sebagai pemimpin pasar di setiap kategori yang dimasuki. Dalam transportasi darat, pasti juga menyediakan layanan yang handal dan berkualitas tinggi dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan melakukannya sebagai satu tim yang utuh. Situation Analysis PT Bluebird Tbk yaitu didirikan tanggal 29 Maret 2001 dan memulai kegiatan komersial pada tahun 2001. Secara demografi, kami mengamit bahwa kota-kota yang menjadi pasar PT Bluebird adalah kota-kota besar di Indonesia, semisal Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Hal ini tidak terlalu mengherankan karena logikanya kota-kota besar memiliki tingkat mobilitas yang tinggi sehingga merupakan sasaran tepat untuk berekspansi. Maka kota-kota terdekat yang paling potensial adalah Bandung, namun banyak yang berasumsi salah kota. Kota kedua yang ditunjuk oleh Bluebird adalah Bali. Terdapat beberapa kemungkinan yang mungkin mendasari kenapa Bali menjadi kota yang lebih dahulu dituju oleh Bluebird dibandingkan Bandung. Kemungkinan pertama, PT Bluebird ingin memaksimalkan keuntungan dengan mencari customer yang ingin membeli jasa Bluebird dengan harga premium. Kemungkinan ini didasari fakta bahwa Bali merupakan tourist center yang telah lama dikenal dan banyak turis asing yang rela membayar dengan harga premium. Dengan memilih Bali, PT Bluebird juga memperoleh keuntungan melalui kerjasama dengan hotel-hotel setempat. Ini nampaknya merupakan salah satu opportunity yang dikejar oleh PT Bluebird dan terbukti dengan pembangunan Holiday Resort di Lombok yang dimiliki oleh PT Bluebird, atau dengan kata lain, Bluebird melihat hotel atau resort sebagai sumber yang menguntungkan dan dengan memperoleh customer. Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat ini menyebabkan perusahaan harus menghadapi persaingan yang ketat. Hal ini menuntut para pengambil kebijakan untuk mengembangkan suatu strategi yang mampu mencapai sasaran pertumbuhan penjualan. Selanjutnya ada market summary. Secara dari konsumen dan penggunaan bisnis lebih suka menggunakan perangkat tunggal yang kuat namun terjangkau untuk komunikasi yang berfungsi penuh, penyimpanan dan pertukaran informasi, dan hiburan saat berpergian. Bluebird menyediakan sistem order taksi melalui SMS untuk mempermudah akses pelanggan. Inovasi terbaru Bluebird Taksi adalah penyediaan semacam software order taksi yang telah dapat digunakan oleh operating system Android dan iPhone.
Menurut Vice President Central Operation Bluebird Group, Sigit Priawan Joko Sutono, seperti dikutip dari Okezone, pelanggan Bluebird yang biasanya hanya melakukan 200 pemesanan per harinya, ini melonjak hingga 500 sampai 600 pemesanan per hari. Jumlah tersebut dihitung setelah implementasi aplikasi di platform BlackBerry, sehingga setelah peluncuran aplikasi Bluebird untuk Android dan iPhone selama beberapa tahun, nama Bluebird sinonim dengan standar tinggi layanan taksi penumpang, mengangkut lebih dari 8,5 juta orang di seluruh Indonesia per bulan. Bluebird baru saja merilis versi terbaru dari aplikasi pemesanan taksi mereka yang hadir dengan nama My Bluebird. Mereka menyebutkan versi kelima dari aplikasi My Bluebird, yakni dapat mempermudah para konsumen dalam mengakses dan melakukan pembayaran atas pelayanan taksi mereka sejak diluncurkan di awal tahun ini. My Bluebird mendapatkan respon yang sangat positif. Selanjutnya ada SWOT analysis. SWOT, singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Yang pertama ada Strength. Strength dari PT Bluebird ini, yaitu armada yang sangat besar, sudah terkenal kenyamanan dan keamanannya, pelayanan yang baik, karyawan ramah dan bersahaja, inovasi taksi mobil transportasi bagi pengguna smartphone. Weakness dari PT Bluebird yaitu kurangnya promosi dan diskon. Juga biaya tarif yang harus dikeluarkan juga cukup mahal atau sesuai dengan kualitas layanan yang diberikan Bluebird. Opportunities dari PT Bluebird yaitu merupakan pelopor pengenaan tarif taksi berdasarkan sistem Argo dengan kebutuhan transportasi yang mobile, bisa kemana saja, juga sistem yang mulai dikembangkan menggunakan GPS. Selain dari PT Bluebird, ada pun ancaman dari pihak luar yang sangat meresahkan perusahaan, seperti adanya penipuan mengatasnamakan perusahaan dan pemalsuan mobil yang mengatasnamakan perusahaan Bluebird, dan juga ancaman perusahaan berasal dari perusahaan yang serupa seperti perusahaan taksi yang mengecat warna mobilnya, seperti taksi Bluebird contohnya, seperti taksi game-nya, family taksi, dan lain-lain. Competition dari PT Bluebird. Usaha taksi di Indonesia kini semakin berkembang. Usaha-usaha di bidang transportasi kini dilihat memiliki potensi yang besar, utamanya di lingkungan perkotaan. Hal ini menyebabkan tingginya animo pesaing Bluebird di Indonesia. Beberapa pesaing di Bluebird taksi adalah Express, Busawa, dan Putra Taksi. Apa itu PT Express? Yaitu PT Express Transindo Utama Tbk adalah operator taksi di Indonesia yang telah beroperasi sejak 1989. Perusahaan ini menyediakan layanan dalam 3 bisnis, yaitu layanan taksi reguler, taksi premium, dan layanan penyewaan mobil. Yang kedua ada Boso Taksi. Itu merupakan penyediaan transportasi yang telah beroperasi sejak 1987 di Makassar dan merupakan pemimpin pasar yang telah menjadi kepercayaan masyarakat Kota Makassar. Pada tahun 1999, Boso Taksi melakukan penetrasi di pasar di Pulau Jawa, dimulai dari kota Surabaya dan setelah itu di Banyuwangi. Yang ketiga ada Putra Taksi Group, yaitu kelompok usaha transportasi yang beroperasi di Jakarta, Bandung, dan Makassar. Taksi ini merupakan salah satu taksi yang cukup banyak meski bukan pemain utama industri taksi di ibu kota. Selanjutnya ada produk offer. PT Bluebird Group menyediakan berbagai macam layanan transportasi mulai dari taksi reguler hingga rental limosin dan bus untuk konsumen.
Semua itu ditunjukkan agar penumpang merasa aman dan nyaman. Selain di bisnis transportasi, Bluebird Group juga bergerak di bidang logistik seperti pengiriman barang kargo. Ada juga di bidang industri. Bluebird Group menjalankan usaha untuk mempermudah pelanggannya. PT Bluebird Group menyediakan e-payment bagi para pelanggan yang tidak membawa uang cash. E-payment ini bekerja sama dengan bank-bank besar di Indonesia seperti BNI, Bank Mandiri, BCA, dan lain-lain. Armada yang disediakan cukup bagus, bersih, nyaman, dan berkualitas. Di dalam armada terdapat nomor customer care yang akan menanggapi keluhan, saran, dan kritik dari para pelanggan, serta terdapat identitas super taksi untuk memberikan rasa percaya bahwa kita sebagai pelanggan berada di tangan yang benar dan akan selamat hingga tujuan. Selanjutnya ada produk distribution. PT Bluebird Tbk memperluas jangkauan layanan logistiknya yang dapat dinikmati di 16 kota layanan. PT Bluebird Group pada saat yang sama perusahaan juga memperbarui nama layanan logistiknya menjadi Bluebird Kirim, menjadi Bluebird Kirim setelah sebelumnya bernama Bluebird Kirim. Saat ini masyarakat dapat menikmati layanan Bluebird Kirim pada area operasional Bluebird Group yang tersebar di wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bali, Bandung, Cilegon, Batam, Lombok, Manado, Makassar, Medan, Padang, Palembang, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Bluebird meresmikan layanan logistiknya dengan keberlanjutan program chat, order, delivery atau COD yang bertujuan sebagai solusi dari pemenuhan kebutuhan di tengah pembatasan mobilitas. Layanan Bluebird Kirim menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam hal kecepatan layanan logistik dalam kota melalui fasilitas angkutan muat hingga 750 liter atau 200 kg dalam satu kali perjalanan. Untuk memberikan ketenangan dalam pengiriman barang, selanjutnya ada marketing strategi. Tujuan PT Bluebird bertujuan untuk mencapai kepuasan pelanggan dan mengembangkan serta mempertahankan diri sebagai pemimpin pasar di setiap kategori yang mereka masuki. Dalam transportasi darat, mereka menyediakan layanan yang handal dan berkualitas tinggi dengan penggunaan sumber daya yang efisien, juga membuat keunggulan pada kesempatan sebagai acuan untuk memfokuskan kegiatan dengan menghindari kelemahan dan memberikan pelayanan yang mempermudah pelanggan dengan terus meningkatkan teknologi untuk mendongkrak pasar. Target marketing. Target marketing buat PT Bluebird yaitu untuk usaha transportasi khusus penumpang. PT Bluebird mengategorikan jasanya ke dalam beberapa anak perusahaan untuk target market yang berbeda. Secara umum, taksi yang memiliki warna biru atau biru metalik ditargetkan untuk segmen masyarakat umum, namun fokus utama konsumen dari kalangan menengah ke atas. Karena jika melihat dari pelayanan Bluebird, tarif mulai dari 40.000 sampai dengan tak terhingga. Target utama yaitu 25 tahun ke atas.
Target pasar berikutnya merupakan para konsumen yang menginginkan kualitas perjalanan yang baik, aman, dan nyaman. Positioning. Yang pertama, Bluebird mengkategorikan jasanya ke dalam beberapa anak perusahaan untuk target market yang berbeda. Secara umum, taksi yang memiliki warna biru atau biru metalik ditargetkan untuk segmen masyarakat umum. Yang kedua, di segmen eksekutif, Bluebird menyediakan Silverbird dengan armadanya yang berwarna hitam. Yang ketiga, dan untuk segmen yang transportasi penumpang, yaitu kategori limousine yang di dalam grup ini dikenal dengan Golden Bird sebagai perusahaan taksi yang telah lama ada di Indonesia. Bluebird selalu berusaha menanamkan pencitraan yang baik pada masyarakat. Kami melihat bahwa Bluebird ingin menempatkan dirinya sebagai sebuah brand yang berkelas aman, nyaman, dan dapat diandalkan. Hal ini dapat terlihat dari visi Bluebird, yaitu menyelenggarakan jasa transportasi yang berkualitas, serta dari moto Bluebird, yaitu andal, yang disingkat sebagai aman, nyaman, mudah, dan personalis. Bluebird Taxi menyadari benar arti pentingnya kualitas layanan yang diberikan. Secara garis besar, menurut Willa Sasmita et al. 1999, ada 4 unsur dalam konsep ini, yaitu 1 kecepatan, 2 ketepatan, 3 keramahan, dan 4 kenyamanan. Selanjutnya ada 4P, Product Price Place Promotion, PT Bluebird Tbk. Yang pertama ada produk. PT Bluebird Group menawarkan berbagai layanan transportasi dari taksi reguler hingga limousine konsumen dan persewaan bus. Semua ini ditujukan untuk memberikan penumpang suasana hati yang aman dan nyaman. Selain bisnis transportasi, Bluebird Group juga aktif bergerak di bidang logistik seperti pengiriman barang, kargo. Di bidang industri, Bluebird Group juga menawarkan jasa pembuatan bus, penyewaan alat-alat berat, dan jasa pembuatan bus konstruksi. Berkah pustakawan. Bluebird Group menawarkan pembayaran elektronik kepada pelanggan yang tidak memiliki uang tunai untuk kemudahan akses. Pembayaran ini bekerja sama dengan bank hebat di Indonesia, seperti BNI, Bank Mandiri, BCA, dan lain-lain. Armada yang ditawarkan sangat bagus, bersih, nyaman, dan berkualitas. Armada kendaraan yang memiliki nomor pelanggan yang menangani keluhan pelanggan, saran, kritik, dan identitas pengemudi taksi untuk memastikan Anda berada di posisi yang tepat dan tiba dengan selamat sampai tujuan. Price. Pengaturan tarif argo hanya oleh tim teknisi Bluebird Group yang besarannya tarif ditentukan oleh pemerintah di daerah, yakni tarif batas 5.000, tarif batas atas Rp5.000 dengan setiap per 100 meter. Naik Rp275 dan masa tunggu selama 1 jam 27.500. Sementara tarif batas bawah yakni Rp4.000 dengan setiap per 100 meter. Rp250 dan masa tunggu selama 1 jam 25.000 dengan argo selalu tersegel dan ditera setiap tahun sekali. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap penetapan tarif taksi Bluebird sangat menyesuaikan dengan tarif yang ditentukan pemerintahan daerah setempat. Place, lokasi pemesanan taksi Bluebird adalah Jakarta, Bali, Bandung, Banten, Lombok, Manado, Medan, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Palembang. Outlet-outlet Bluebird Group tersebar di berbagai wilayah strategis di Indonesia seperti mall, tempat-tempat hiburan, dan hotel, sehingga pelanggan dengan mudah menemukan taksi pusaka ataupun taksi Silverbird. Selain itu, taksi-taksi yang keliling mencari penumpang juga banyak beroperasi di jalan raya, sehingga armada yang dimiliki Bluebird saat ini mencapai 19.000 armada. Promotion. Ada hal yang unik dari promosi pada Bluebird Taksi. Bluebird ini tidak menggunakan konvensional advertising untuk promosi. Mereka menggunakan kekuatan market of mind yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan melekatkan
Bluebird sebagai salah satu taksi dengan kualitas yang sangat baik. Dua cara utama yang digunakan sebagai proses dari market of mind adalah no lower price, itu yang pertama. Apa itu? Dengan no lower price yang diterapkan oleh Bluebird, Bluebird mengetahui bahwa hal utama yang harus dijaga dari jasa transportasi adalah keamanan dan kenyamanan. Dengan tidak mengurangi harga, tetapi meningkatkan keamanan dan kenyamanan pada penumpang, akan memberi mindset pada penumpang bahwa taksi Bluebird merupakan taksi yang tidak murahan dan bersifat eksklusif. Yang kedua ada high quality, yaitu dengan tidak menerapkan low price, maka Bluebird dapat meningkatkan kualitasnya. Peningkatan kualitas, terutama dalam bentuk safety, akan membuat Bluebird eksklusif dan menjadi leader dalam marketnya. Orang-orang memiliki kepercayaan dan mindset yang kuat terhadap kualitas Bluebird yang eksklusif. Dengan adanya dua hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dengan konsep market of mind secara tidak langsung memberi pengaruh promosi yang kuat terhadap ekstensi Bluebird taksi. Apalagi dengan maraknya kasus-kasus yang dilakukan oleh supir taksi kepada penumpang memberikan kekuatan promosi yang besar terhadap Bluebird dengan konsep layanan eksklusif dan harga yang wajar. Selanjutnya ada marketing mix. Dalam marketing plan kali ini, PT Bluebird menggunakan strategi yang terbagi beberapa prioritas sebagai patokan perencanaan. Yang pertama ada prioritas pertama yaitu pengembangan produk development. Itu meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki atau mengembangkan produk-produk yang sudah ada. Faktor penentu keberhasilan itu produk yang berkualitas solusi teknologi TI yang handal untuk memantau banyak hal dalam operasionalnya sehari-harinya. Aktivitas yang dilakukan meningkatkan produk dengan teknologi penerapan bisnis intelijen seperti integrasi dan akurasi data dengan solusi MySA Business Suite dimanfaatkan Bluebird. Prioritas kedua yaitu pengembangan pasar atau market development. Memperkenalkan produk-produk yang sudah ada ke daerah pemasaran yang baru atau pangsa pasar bertambah. Faktor penentu keberhasilan yaitu mempertahankan standar kualitas pelayanan prima secara berkelanjutan. Aktivitas yang dilakukan yaitu memperbanyak armada atau outlet tersebar di berbagai wilayah strategis di Indonesia seperti di mall, tempat-tempat hiburan, hotel, dan lain-lain. Prioritas yang ketiga yaitu diversifikasi concentric atau concentric diversification, yaitu menambah produk-produk baru yang saling berhubungan untuk pasar yang sama. Faktor penentu keberhasilan, inovasi teknologi, pengadaan SDM yang ahli dan harga yang kompetitif. Aktivitas yang dilakukan yaitu diversifikasi produknya ke jasa angkutan non-penumpang. Proses yang keempat yaitu menambah produk-produk baru yang saling tidak berhubungan dengan pangsa pasar yang berbeda. Faktor penentu keberhasilan yaitu inovasi produk dan kapasitas produk yang besar. Aktivitas yang dilakukan mengembangkan ide-ide baru dan menambahkan kapasitas yang lebih besar dari produk yang sudah ada. Yang selanjutnya adalah marketing research. Marketing research PT Bluebird yaitu ditinjau dari sisi industri. Berdasarkan perkiraan dari lembaga riset independen bahwa pasar layanan taksi diukur dari nilai konsumsi konsumen yang akan tumbuh pada CAGR kurang lebih 15% sampai 17% menjadi sekitar 13,5 triliun untuk proyeksi pada tahun 2016. Taksi Bluebird merupakan taksi dengan argo yang dapat dipercaya dibandingkan dengan taksi konvensional lainnya.
Terdapat beberapa faktor yang dapat membuat penumpang memutuskan menggunakan taksi Bluebird. Salah satunya yaitu meningkatkan keunggulan bersaing dan pemanfaatan e-marketing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keunggulan bersaing dan e-marketing terhadap keputusan penumpang menggunakan taksi Bluebird. Data diambil dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan keunggulan bersaing dan e-marketing berpengaruh menunjukkan secara positif dan signifikan terhadap keputusan penumpang dan menggunakan taksi Bluebird, dan secara parsial keunggulan bersaing dan e-marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penumpang menggunakan taksi Bluebird. Selanjutnya ada finance atau keuangan, finansial. Finansial PT Bluebird yaitu biaya total 7.300.000. Aksi per tarif yaitu Rp275 per 100 meter dan masa tunggu selama 1 jam. 27.500 dengan estimasi biaya variabel sebesar 9.000. BEP adalah yaitu biaya total atau harga per tarif dikurangi biaya variabel. Jadi 7.300.000 dibagi 7.500 kurangi 9.000 menjadi 7.300.000 dibagi 18.500 jadi 394.590 unit. Jadi jumlah minimum untuk mencapai BEP adalah 394.594 unit. Selanjutnya adalah kontrol. Kontrol yaitu kontrol dibuat untuk mencabut implementasi dan organisasi kegiatan pemasaran. Implementation. Pada umumnya perusahaan sudah membuat rencana yang baik untuk pengimplementasian teknologi informasi secara teknis. PT Bluebird Group mengimplementasikan teknologi informasi untuk membantu pihak manajemen dalam menjalankan proses bisnis. Pihak manajemen proyek telah merencanakan teknis dan pengimplementasinya dengan baik. Hanya saja pada saat implementasi awal mungkin akan sedikit menyulitkan user, karena user belum terbiasa dan belum bisa beradaptasi dengan baik terhadap pengimplementasian TI yang baru atas. Atas kondisi ini, maka manajemen mendapat bobot yaitu kurang lebih 1. Marketing organization yang terakhir adalah marketing organization. Ini PT Bluebird mempunyai organisasi, yaitu dari Insinyur Krisna Priawan Joko Sutono, jadi MBM Dewan Komisaris atau Board of Commissioners. Yang kedua ada Purnomo Prawiro yang menjadi Direktur Utama Presiden Direktur. Ada Rinaldi Firmansyah atau menjadi Ketua atau Chairman Comet Audit Comet. Ada Arifin Wasar jadi Ketua atau Chairman Divisi Audit Internal atau Internal Audit Division. Ada Pak Yusuf Salman menjadi Sekretaris Perusahaan atau Corporate Secretary. Ada Robert R. Larry Masih Robert R. Larry Masih menjadi Direktur Pembawa Keuangan atau Responsible for Finance. Ada Sigit Priawan Joko Sutono jadi Direktur Membawa Operasional Komersial atau Responsible for Commercial Operation. Ada Adrianto Joko Sutono menjadi Direktur Membawa Operasional Teknis atau Responsible for Technical Operation.
Ada Saris Suwanti Divisi Administrasi atau Keuangan Finance atau Administration Division. Ada Rianto Supatmo jadi Divisi Human Resources atau General Affairs Human Resources atau General Affairs Division. Ada Maria Lihawa jadi Divisi Operasi Pusat Central Operation Division. Ada Erditya Arfah atau Sigit Pradana Divisi menjadi Divisi Business Development atau IT Business Development atau IT Division. Ada Agus Sulistono jadi Divisi Operasi atau Operational Division. Ada Agus Sulistiono jadi Divisi Regulatory Affairs Regulatory Affairs Division. Dan Bintar di Agustin menjadi Divisi Technical Division. Mungkin cukup sekian dari penjelasan marketing plan PT Bluebird yang saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.